Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji, puja, syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, dan menyuburkan rezeki kita semua. Barokah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang telah menguatkan keimanan, keislaman kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kokohkan dan Allah kuatkan. Semua wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah limpah curahkan kepada kita semua. Syukur atas nikmat-nikmatnya. Syukur adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk istilahnya lebih mendekatkan keberkahan, kemuliaan, keselamatan kita. Jangan disebut orang kufur. Kalau kufur itu tidak pandai bersyukur, mitra. Kalau kufur kita tidak pandai bersyukur, maka Allah, keberkahan, kemuliaan, keselamatan Allah jauhkan. Ya. Allah jauhkan sebab kita kufur disebutnya. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sehat pikiran kita, sehat jiwa raga kita, sehat hati kita, sehat ucapan kita, dan sehat keimanan kita, dan sehat akhlak dan amal kita. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini mitra, saya akan mengupas sedikit di bidang susuk emas, gitu ya. Yang pertama, susuk emas itu diharamkan menurut hukum agama. Ya, apalagi itu dipakainya dimasukkan ke dalam kening ataupun tangan ataupun badan lah intinya. Yaitu kalau susuk emas itu jelas ada hadisnya itu haram mitra untuk dipakaikan. Tapi ini versi saya. Kalau versi orang lain yang suka masang-masang susuk itu masing-masing acara aja lah gitu istilahnya. Cuman kebanyakan orang yang membongkar susuk ke saya, yang pertama dirasakan emosi tinggi mitra. Ya, emosi sangat-sangatlah tinggi. Ada kesalahan sedikit kita dijari-jarikan, itu kan tidak baik untuk kita. Ya, emosi itu harus kita redam, mitra. Harus kita redam dan kita perbaiki, terus akan menjadikan kebaikan terus baik berkah selamanya berkah. Ya, jadi emosi istilahnya jangan terlalu ditinggikan. Celakalah kita kalau selalu emosi ditinggikan, dan akibatnya pasti mental ke kita, pasti efeknya ke kita juga gitu mitra. Yang kedua, selalu resah mitra, dan selalu gelisah. Ya, itu istilahnya sebagian orang yang ke saya cerita gitu mitra. Makanya saya sampaikan kepada mitra semua. Resah gelisah menghantui selama hidupnya. Ya, istilahnya selalu resah tiap hari, tiap malam, apalagi di malam hari resah gelisah gitu mitra. Ya, yang selanjutnya itu seret rezekinya. Seret rezekinya gitu mitra. Jadi kalau kita usaha bermodal habislah, untung nggak ada gitu misalnya. Ataupun istilahnya rezeki gampang, istilahnya keluarnya gampang lagi. Jadi kita nggak ada gitu kan, cukup untuk makan doang gitu kan. Kalau hidup kita kan itu harus berkah, harus banyak rezeki, subur rezeki untuk bekal ibadah kita, dan untuk bersedekah ke sana ke sini, dan untuk beramal soleh. Jadi dunia berana itu harus subur mitra, harus lancar usahanya, harus lancar kasabnya. Jadi penjabaran dunia berana subur itu luaslah untuk beribadah kita. Yang selanjutnya,
kata pengguna susuk itu dikala setiap hari ataupun setiap langkah itu tidak enak gitu. Jadi sakitlah batin dan pikiran itu pada sakit gitu, apalagi badan gitu kan, terus-terusan. Tapi istilahnya apa, dijalanin aja sambil mencari-cari orang yang bisa mengeluarkan susuknya itu. Ya, dikala kita mengeluarkan susuk yang bersarang itu harus kelihatan wujudnya, mitra. Harus kelihatan wujud ya, bendanya, kalau ada susuknya. Ya, kalau tidak ada berarti yang ada dua versi. Yang pertama dipasangkan lepas dengan tidak sadar kitanya. Yang kedua ada yang istilahnya dimasukin ataupun dikasih sakit sedikit, susuk katanya udah masuk. Nah itu hati-hati di bidang itu. Dukanya, kalau versi saya, susuk emas itu tidak berpindah tempat, ya, tidak berpindah tempat dan tidak hidup, sebab itu barang mati, barang mati. Kalau toh kita masang di kening, kita gap di kening. Kalau masang di dagu, kita gap di dagu. Kalau masang di sebelah kiri, kita gap di sebelah sini. Ya, jadi kalau masang di lengan, kita gap di lengan. Ada dan tidaknya, saya nggak menjamin. Ada dan tidaknya gimana entar kalau ke sini gitu. Kalau saya gap langsung. Nah, seperti ini mitra yang bersarang susuk ini yang bersarang 10 tahun nih. Ini susuk emas yang bersarang 10 tahun yang saya tadi keluarkan ya. Ini apa namanya? Berwujud, mitra. Ini berwujud gitu kan. Berwujud dan ada barangnya. Kalau toh tidak ada, saya bilang tidak ada. Dan si pasien-pasiennya juga itu pasti kerasa untuk dikeluarkan. Nah, ini mitra, susuk emas yang bersarang 10 tahun di sini. Ya. Jadi kalau toh banyak orang yang mengeluarkan susuk, berarti susuk itu tidak berkah, tidak bermanfaat, tidak ada sama sekali khasiatnya. Itu sebagian orang-orang yang mengeluarkan susuk. Tapi di balik itu sangatlah bersyukur saya, nambah-nambah bersilaturahmi, nambah-nambah saudara, orang-orang yang pakai susuk. Dan untuk membongkar istilahnya ke tempat saya ini, semua menjadikan saudara, semua menjadikan persaudaraan gitu, berbagai kalangan, mau muslim, mau non muslim, mau bertato ataupun profesi apapun, itu saya nggak ikut campur. Yang penting tugas saya, kalau kita pengen bersih badan, mengeluarkan, saya akan gap ke sini ya, di sini di tempat gitu mitra. Kenapa saya bilang kalau konsul coba di Terawang. Kalau Terawang itu bukan obat, mitra. Kalau Terawang itu andai-andai kata, bukannya andai-andai kata itu kalau Terawang gitu kan istilahnya. Yang obatnya itu kita cari ongkos untuk meluncur ke daerah saya ke sini. Nanti saya buktikan ada dan tidaknya, saya tidak akan menjamin, kata saya juga. Kalau toh ada saya keluarkan, kalau toh tidak ada ya itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lah gitu. Nah, itu untuk sekilas info aja mitra gitu kan ya, untuk edukasi semuanya. Jadi kalau orang-orang yang pasang susu istilahnya kalau mau dibongkar ya datang aja ke saya, kontak WhatsApp saya, janjian dulu hari dan harinya. Hari istilahnya, takutnya tamu ke sini saya tidak ada undangan, ada ziarah, ada ke sana ke sini gitu. Tapi setiap hari Minggu, setiap hari Kamis saya full ada di Padepokan, sebab saya punya rotinan tablik akbar setiap malam Jumat dilaksanakan, digelar di Padepokan ini, di majelis ini gitu mitra. Nah, jadi itu saya nggak penatik orang-orang yang suka pasang susu, dilanjut aja lah itu video gimana versi masing-masingnya aja gitu kan. Sangat menghargai semuanya juga. Dan dulu juga saya itu nggak dulu juga
istilahnya saya juga ada pengguna susuk, tapi sudah dicopot kalau sekarang gitu mitra. Jadi semenjak di sini saya copot semuanya gitu. Jadi ya keberkahannya saya terasa gitu kan, lebih tenang, lebih fresh, lebih subur rezeki, lebih sehat gitu kan istilahnya. Nggak ada yang mengganjal. Nanti kalau kita meninggal kita nggak bawa apa-apa gitu kan, yang kita bawa hanyalah amal ibadah, yang kita bawa hanyalah amal soleh gitu mitra. Amal ibadah dan amal soleh kita yang bawa nanti untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, sekian dulu mitra. Semoga mitra semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu disuburkan dunia berana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya kasam mitra. Dasarnya usaha. Kalau kita nggak usaha, ya itu nggak bakalan ada rezeki. Jadi kita harus terus-teruslah berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Berusaha terus, jangan putus harapan dan jangan putus asa. Diiringi dengan doa-doa warisan guru-guru kita semua. Dengan doa-doa, dengan bersolawat, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu apa aja yang mitra punya, itu bacakan ataupun amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.